Selamat malam Ibu-Ibu, selamat datang kembali di Bimbel Harapan. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai moderator malam hari ini ya Ibu-Ibu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Berdoa mulai sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya Ibu-Ibu. Berdoa selesai Ibu. Untuk malam hari ini, untuk pengajarnya yaitu Ibu Suci Artika Sari, SST, MKM. Beliau eh, lulusan dari S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, minat di IA, Universitas 11 Maret. Kemudian beliau eh, ber- kemudian beliau seperti AA atau praktik pengajar Simensistek di Universitas 11 Maret. Kemudian beliau sebagai dosen prodi pendidikan profesi bidan dan sekarang beliau sebagai dosen Stikes Rejekwesi Bojonegoro. Untuk rundown kelas hari ini yaitu pada pukul 18.45 menit sampai 19.00 untuk afternoon-nya, dan untuk pukul 19.00 sampai 20.00 untuk membahas soal satu, kemudian dilanjut dengan break. Break di sini bisa dilanjutkan untuk membahas atau mendiskusikan soal, atau boleh istirahat terlebih dahulu Ibu-Ibu pada pukul 20.00 sampai 20.15 menit. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pembahasan soal 2 pada pukul 20.15 menit sampai 21.00 Ibu-Ibu. Nah, untuk peraturan di kelas pembidanan ini, yang pertama itu nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada pendaftaran. Jika tidak sesuai, peserta akan diremove dari ruangan. Kemudian setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun saja. Kemudian peserta dapat bertanya melalui kolom chat dengan menggunakan format berikut seperti nama, institusi, dan pertanyaannya apa. Kemudian dilanjut dengan pengajar akan menjawab atau tanya jawab secara langsung saat break atau melalui grup WA tergantung preferensi pengajar. Kemudian dilanjut dengan peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Kemudian untuk itu saya persilakan untuk Ibu Suci. Ibu. Amin ya Mu'midu ya Hasim ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Aku ya Wakil. Gimana Mbak kok suara gitu? Bu, saya izin untuk stop session ya Bu. Jelas Bu. Wah, profit Mbak. Ibu tolong dikunci dulu suaranya biar gak ada yang bocor.
Baik Ibu, untuk Ibu Suci dipersilakan Ibu. Saya izin stop session ya Bu. Aku balikin dulu nih bantalan nenek. Tadi nenek nemenin dia. Baik, Kak. Terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar ya ini? Atau Udah jelas sih, enggak? Terdengar Terdengar jelas. sih. Alhamdulillah kalau terdengar. Bu. Oke. Mohon maaf ya, kebetulan di sini lagi berbarengan dengan azan. Jadi saya share screen terlebih dahulu, tapi kita mulai setelah azan gitu nggih. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, baik. Bisa kita mulai ya. Sebelumnya, perkenalkan, tadi sudah dikenalkan ya sebenarnya sama moderator. Saya Suci Arstasari, biasanya dipanggil dengan Bu Suci. Saya dari Stikes Raja Kosi. Mungkin di sini rata-rata ini ibu-ibu atau mbak-mbak ya, sudah Mas Yan. Jadi saya bisa panggil gimana kira-kira? Ibu-ibu, Bu. Ibu. Oke. Ini ibu-ibunya sedang menempuh program profesi, sedang kuliah lagi gitu, atau Iya, Bu. Iya, Bu. Bu. ya Iya, rata-rata dari satu institusi atau berbagai institusi ini, Bu? Beda macam-macam, Bu. Macam-macam. Oh gitu, nggih. Beda Salam institusi kenal satu nggih tujuan, kalau Bu. gitu ya. Dari Nggih, berbagai institusi di seluruh Indonesia ya ini ya. Calon-calon bidan yang sebenarnya sudah bidan ya ini ya, hanya menempuh program profesinya saja. Betul, Bu. Semangat deh Dan ibu-ibu sudah semua. senior-senior, Bu. Ini sudah tua-tua. Ya Allah, semangatnya itu loh, semangat belajarnya yang saya apresiasi gitu ya. Sudah alhamdulillah yang sudah lebih senior dari saya mungkin, tapi semangat belajarnya masih sangat tinggi gitu. Langsung saja kita Iya, mulai Bu. aja Ibu. Ya, Bu. Dari pembahasan malam hari ini kita akan bahas tentang asuhan kebidanan pada kehamilan. Kok nggak bisa ini? Nextnya. Oke. Jadi untuk persiapan dalam rangka persiapan UKOM profesi bidan yang kita bahas malam ini adalah tentang asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Yang tentunya sebenarnya ibu-ibu di sini itu udah kayak ini ya, udah biasa gitu untuk menangani
pasien dalam masa kehamilan, hanya saja di teorinya mungkin perlu yang masih perlu pembaharuan lagi. Gitu. Oke, sekarang langsung saja masuk pada soal yang pertama. Jadi saya bacakan ya. Soal pertama adalah tentang mohon di sini lebih fokusnya di sini di dalam soal ini sudah saya tebali dipakai huruf tebal yang kiranya itu menjadi kata kunci gitu ya. Jadi di dalam satu soal itu pasti ada satu kata kunci yang oh ini arahnya ke sana gitu ya Bu ya. Jadi contoh nomor satu ini Nyonya K usia 28 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke PMB mengeluh bengkak pada kaki sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya aktivitasnya lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga. Hasil pemeriksaan tensinya atau tekanan darahnya 110/80 mm Hg, nadinya 70 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius dan pernafasannya 20 kali per menit. TFU-nya 28, DJJ-nya 120 kali per menit, presentasinya kepala. Nah, KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Pilihan jawabannya adalah A. Posisikan kaki lebih tinggi, B. Rendam dengan air garam, C. Latihan dorsofleksi, D. Kompres air hangat, dan E. Jalan di pagi hari. A, Bu. Ya, kira-kira jawabannya A. adalah A. Ya. Apakah benar? Alasannya kenapa A, Ibu? Tensinya normal Tolong salah Untuk satu memperlancar saja. pembuluh Salah satu darah. saja. Tensinya normal. Kehamilan 30 Atau bisa minggu. ditulis di kolom chat mungkin alasannya kenapa kok A. Ibu izin Ibu. Karena pada saat tidur posisi kepala agak ke ini, jadi posisi kaki tinggi, jadi tidak tertekan oleh kepala. Oke, karena keluhan utamanya adalah kaki bengkak, kemudian posisi kakinya harus lebih tinggi gitu ya. Ibu mohon izin dipotong sebentar ya Bu. Untuk mengisi jawabannya nanti bisa di polling ya Bu ya. Jadi nanti bisa murid-muridnya bisa ngisi jawaban di polling. Habis itu mungkin bisa langsung dijawab pembahasannya oleh Ibu Suci ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oh iya. Oke. Mohon maaf sebelumnya untuk yang bikin polling itu saya atau ada dari moderator atau pripun? Dari moderator Ibu Oh iya. yang bikin pollingnya. Jadi setelah bikin polling keluar hasilnya bisa diskusi lagi untuk jawabannya. Seperti itu Bu. Oh gitu. Iya Kak, silahkan. Izin juga Ibu, untuk satu soal biasanya diberikan waktu 45 detik untuk membaca soal dan 15 detik untuk menjawab di pollingnya Ibu. Oh iya. Ya Kak, silakan. Maaf Bu, pollingnya belum tampak. Sudah tadi. Untuk nomor 1 ini mayoritas jawabnya A, Bu.
Ya, untuk nomor 1 mayoritas jawabannya A. Dan apakah benar jawabannya A? Mari kita lihat di pembahasannya. Oke. Ya, betul ya. Jawabannya adalah A. Posisikan kaki lebih tinggi. Karena apa? Tadi kan saya sudah mengatakan bahwasanya di soal itu tadi ada kata kunci yang saya cetak tebal. Jadi di sana adalah identifikasi apakah bengkak tadi, karena keluhannya adalah bengkak pada kaki. Jadi apakah bengkak pada kaki tersebut itu normal atau abnormal? Yang abnormal itu jika disertai dengan tekanan darah tinggi lebih dari 140 per 90 mm Hg dan protein urinnya adalah positif, gitu ya. Nah, kaki bengkak yang normal pada ibu trimester 1 ini terjadi sebagai akibat dari perubahan hormonal itu pada trimester 1. Ketika bengkaknya itu di trimester 2, ini terjadi sebagai akibat peningkatan volume darah dan cairan di dalam tubuh. Dan ketika pada bengkaknya pada kaki ini terjadi pada trimester 3 menjadi sebagai akibat pembesaran volume rahim karena pertumbuhan janin yang sehingga menekan pembuluh darah yang berada di panggul gitu ya. Jadi bengkak pada kaki ibu hamil itu biasanya memang sering terjadi, bisa di trimester pertama, kedua maupun ketiga. Nah, penyebabnya tadi yang sudah saya jelaskan, kemudian bengkak yang di kasus tadi adalah bengkak yang normal. Karena apa? Dilihat dari tekanan darahnya, tekanan darahnya adalah normal gitu ya. Kemudian tidak ada data tentang protein urinnya. Jadi bengkaknya ini adalah bengkak yang normal. Bengkak yang normal biasanya akan hilang setelah ibu hamil beristirahat dengan posisi kaki yang lebih tinggi dari kepala. Gitu ya. Nah, kemudian ini adalah soal yang kedua. Silakan mungkin kalau tadi ada saran untuk tidak saya bacakan, silakan dibaca, kemudian langsung dikasih pollingnya ya Kak. Nanti biar bisa segera mengisi ibu-ibunya, biar enggak terlalu lama gitu ya. Iya, Ibu betul. Silakan ibu-ibu diberi waktu selama Untuk jawaban terbanyak yaitu A, Ibu. Oke. Untuk untuk nomor 2 jawabannya adalah A, itu kepastian hamil. Jadi tanda-tanda kehamilan itu kan ada tanda pasti, ada tanda tidak pasti, dan ada tanda mungkin hamil gitu ya. Nah, tadi informasi yang ada di soal nomor 2 itu termasuk di tanda pasti hamil. Karena apa? Karena terdengar denyut jantung janin. Itu adalah salah satu tanda pasti bahwasanya dia tanda pasti hamil. Kemudian gerakan janin, tanda pasti hamil itu apa saja? Selain terdengar di JJ juga ada teraba atau terasa gerakan janin atau bagian-bagian kecil janin, kadang nendang-nendang seperti itu ya Bu ya. Atau kadang
ada sedikit gerakan muter-muter atau ada apa namanya ya, denyut jeduk-jeduknya gitu di dalam perutnya terasa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu tanda pasti hamil. Selain itu juga terlihat tulang-tulang janin ketika difoto ronsen. Jadi selain di USG juga bisa di ronsen gitu ya. Jadi terlihat di ketika di ronsen atau ketika di USG itu terlihat jelas bahwasanya di dalam itu memang ada tulang-tulang janin, ada bentuk janinnya itu terlihat gitu ya. Apalagi yang sekarang USG dengan kecanggihan teknologi bisa USG dengan 4D, jadi bisa 4 dimensi, itu bisa benar-benar terlihat bentukan dari janinnya di dalam uterus gitu ya. Jadi ketika di dalam uterus itu terlihat gitu bentuk janinnya, berarti dia memang pasti hamil, bukan lagi mungkin hamil gitu ya. Mungkin di sini ada yang ditanyakan Ibu-ibu, saya rasa jelas ya dari dua soal ini tadi. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut di soal berikutnya? Cukup, Bu. Insya Allah cukup, Bu. Oke. Oke, ini adalah soal yang ketiga. Silakan dibaca Ibu-ibu, kemudian mengisi pollingnya. Izin Ibu untuk jawaban yang terbanyak yaitu C, Ibu. Jawaban yang paling banyak apa tadi, Kak? C, Ibu. Oke. Jawabannya adalah B ya. Jadi tadi itu adalah usia kehamilannya 3 bulan, yang berarti 12 minggu lebih sekitar 3 atau 2 hari. Gitu ya. TFU usia kehamilan 12 minggu adalah 2 jari, 1 sampai 2 jari di atas simfisis. Nah, ini bisa dilihat dari gambar di samping yang sudah saya sertakan. Ini adalah ukuran-ukuran uterus sesuai dengan usia kehamilannya gitu ya. Ketika hamil 8 minggu, masih teraba balot temen di simfisisnya, kemudian 12 minggu, 1 sampai 2 jari di atas simfisis, kemudian 16 minggu, pertengahan antara pusat dan simfisis, 20 minggu pas di atas simfisis, kemudian 26 minggu 1 sampai 2 jari di atas simfisis, dan 32 minggu pertengahan antara pusat tadi pusat ya Bu, bukan simfisis, maaf. Jadi ketika 26 minggu 1 sampai 2 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan antara PX dan pusat, dan 36 minggu sudah tinggi-tingginya karena belum masuk PAP gitu ya. Kemudian ketika sudah mulai 40 minggu justru menurun. Karena apa? Karena kepalanya sudah mulai masuk pintu atas panggul gitu ya. Ini dari teorinya seperti itu. Jadi ini kira-kira seperti itu ya. Bisa menentukan usia kehamilan dari
TFU-nya. Gitu. Dari sini, Bu, maaf tanya, itu berarti yang setinggi pusat itu yang 20 minggu itu, Bu? iya Ibu, 25 beda. bulan. Yang pas setinggi pusat itu yang 20 minggu ini. Ini adalah pusatnya gitu Bu. Dulu Teori waktu lain izin Bu kok teorinya beda dengan yang dulu-dulu ya Bu. 24 minggu, Bu. Iya, izin Bu. Beda jauh ya? Iya, Beda jauh teori ya, ada yang menyatakan 24 minggu itu kan sepusat ya. Tinggi pusat. Iya, selama ini juga yang kami tahu 12 minggu 3 jari. Yang kami tahu 3 jari atas simfisis. Kalau Iya 12 betul, minggu itu itu 3 makanya jari salah atas semua. simfisis. Tadi kok setinggi pusat kok yang jelas itu Oke. setinggi pusat 20 Kalau minggu. Medika umur 12 minggu itu TFU-nya 3 jari di atas simfisis, Bu. Iya, betul. Selama ini kita dapatnya itu. Iya. Sekolah dulu 3 dari jari di atas simfisis ya, Bu. Oke. Jadi itu biasanya tergantung dari referensi yang diambil ya Ibu. Jadi ada beberapa buku memang yang menyatakan 24 minggu yang setinggi pusat, tapi juga ada ini dari referensi yang saya ambil itu setinggi pusat Ibu 20 Tapi baru minggu. ini Bu, yang Iya, 20 Ibu, izin Bu, minggu baru sepusat. ini Bu kita baru ini dapat karena antara 20 ini. minggu Selama Saya ini kok kita baru kali ini ya, Iya, 20 minggu kali setinggi ini pusat. ini Bu diperjelas. Oh iya. Bu, Karena seandainya referensi terbaru gitu loh Bu, kalau 20 minggu setinggi pusat, atau gimana gitu Bu? Karena biasanya Bu, kami seandainya ada soal seperti ini, nanti kita ngambilnya yang mana, Bu? Apakah menunggu referensi atau gimana gitu, Bu? Ini yang harus Sumpah kalau diperjelas. hukum ya. Biasanya 3 jari atas pusat itu 8 minggu, Bu. Mau ujian, doain. Mau ujian. Tapi kalau kita teori, Ya. kalau meriksa Ini, Bu. pasien, Kalau kalau 24 minggu sepusat. Mau ujian. Jadi untuk yang selama ini ibu-ibu yang 20 Mau ujian, mau minggu ujian, yang ujian. setinggi pusat, yang Mohon maaf 24 di mute minggu, itu itu adalah menurut referensi yang dari mana Ibu? Bisa saya Suwarno apa? Sarwono, buku Ya, ilmu kebidanan yang Sarwono, merah Bu. tebal. Sarwono ngono Suwarno. Suwarno. Ya, dari Sarwono ya Bu ya. Kalau yang menurut Ibu ini yang umur 24 minggu terus berapa Bu? Itu enggak ada di gambar itu Bu. Malahan 26. 28 minggu juga enggak ada. Biasanya 20, 24, 28, 32. 12, Oh iya, ada dari beberapa referensi memang seperti itu Bu. 20, Ini 24, ketika saya buka lagi memang ada yang referensi 12 minggu itu ada 1 sampai 3 jari di atas simfisis gitu nggih. Kemudian yang 16 minggu Ya, Bu. setengah 1 atau 2 jari simfisis. pertengahan antara simfisis dan pusat. Ya, betul. Kemudian 20 minggu ada 2 sampai 3 jari di atas simfisis. Dan 24 minggu itu adalah setinggi pusat gitu Ya, ya. betul Bu. Selama itu kita itu yang dipakai Bu. Oke, selama ini yang dipakai. Ya, menurut Sarwono. Sarwono. Bukan Sarno. Bukan Suwarno. Iya. Kali wis kuwi. Bentar, saya cari lagi ya referensinya ya. Siap Bu, untuk soal nomor 3 kita minta kepastian Bu, izin. Oke. Untuk soal nomor 3 apa ditinggal dulu Bu? Nanti kelamaan kita Bu. Nanti dibahas belakangan Bu. Karena saya juga penasaran ya, jadi kok bisa bukan kok bisa sih, mungkin memang ada kebaruan di sana. tergantung referensi yang dipakai itu Ya, Bu. tergantung referensi yang dipakai. Ya, tapi selama ini kita pakainya yang 3 jari di atas simfisis. Samakan persepsinya Bu, karena ini kan Betul. cara ujian nasional. Betul. Kalau nanti beda-beda ya kita yang bingung juga kan Bu. Ya, Yang Bu. dipakai Itu saya sudah menyampaikan waktu PONAS saya, waktu
menyampaikan itu ke dosen-dosen yang membuat soal UKOM harus referensinya sama. Jadi nggak membingungkan mahasiswa. Iya bener Bu. Jadi mungkin gini Bu, kalau dilihat kalau di sini tadi 3 bulan harusnya kalau dari menurut referensi ibu-ibu itu jawabannya adalah 3 jari di Eh, atas. 3 jari di atas sisis, simpisis. Bu. Simpisis. 3 jari di atas di simpisis, atas Bu. simpisis. 2 jari itu 8 minggu. Iya, betul. Ya, Ini juga sejak kita sih. jadi bidan pertama sampai saat ini sepertinya ya ilmunya seperti Tuanya itu, masih Bu. pakai itu, Bu. Makanya kita bingung setelah jenengan Dan ini yang kelihatan. relevan dengan yang ada di lapangan, cocok gitu. Sering Iya, cocok. kalau di lapangan kalau 6 bulan 24 minggu sepusat ya diperiksa. Iya. Dari Atau kehamilan sekarang pakainya sentimeter, harusnya sudah nggak pusat-pusat setinggi gitu. Iya. Nah, Sekarang pakai senti tidak pusat kedepannya atau mungkin jari. yang Tapi kalau pakainya sentimeter itu pakai tergantung referensi yang janin. Kalau pakai janinnya besar kan sentimeter lebih langsung tinggi mungkin ya Bu ya. senti. Jadi nggak pakai yang karena mungkin per jari itu pun setiap bidan juga beda. Lewati aja, Bu. Lewati Lanjut aja, Bu. dulu, Bu. Nggak usah dianggap dulu Yang dulu nanti itu tadi Bu, referensi nomor lagi. 3. Oke, kita lewati dulu ya Bu ya nomor 3. Kita karena banyak referensi sekarang yang bisa diambil gitu. Kita masuk di nomor 4. Ya, Bu. Izin Ibu untuk jawaban terbanyak itu tuh Ibu. Jawabannya ya rata-rata benar ya, C plano tes. Pembahasannya karena tanda pasti hamil itu adalah mual muntah, amenore, tapi tanda mungkin hamil itu teraba teman dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk memastikan kehamilan adalah plano tes gitu ya, yang berfungsi untuk mengkonfirmasi kehamilan dengan cara mendeteksi hormon HCG yang dapat menggunakan sampel darah atau urin. Tapi biasanya kalau plano tes itu menggunakan urin gitu ya Bu. Di sini sepakat ya, tidak ada pertanyaan lagi atau konfirmasi lagi? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Selanjutnya nomor 5.
Izin Ibu untuk jawaban terbanyak yaitu A, Ibu. Oke, jawaban yang terbanyak benar ya. Pembahasannya adalah kata kuncinya tadi adalah suka makan beras dan es batu. Nah, menurut Association dari American Pregnancy, PICA adalah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan keinginan yang kuat untuk makan sesuatu yang tidak lazim atau yang bukan makanan seperti misalkan tanah liat, es batu, abu, plester, pokoknya yang tidak seharusnya dimakan gitu ya. Itu adalah PICA. Kemudian kalau fatigue itu adalah kelelahan yang berlebihan yang kadang diikuti rasa pusing dan lemas. Jadi tidak ada keinginan untuk makan sesuatu yang bukan makanan gitu ya. Yang tidak seharusnya untuk dimakan. Kalau anemia, ini tanda pasti anemianya itu ditandai dengan kadar Hb yang rendah, yaitu pada ibu hamil itu kurang dari 11 gram persen gitu ya. Kemudian ada astenia, ini adalah istilah medis yang menggambarkan kondisi kelelahan, kekurangan energi, tubuh lemas dan tidak berdaya gitu. Jadi hampir sama dengan fatigue. Tapi kalau astenia itu lebih parahnya lagi gitu ya, Bu. Jelas ya di sini bisa membedakan kenapa kok pilihnya A gitu daripada pilihan jawaban yang lain. Kita lanjut Ibu-ibu nomor 6 atau di sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke. Nomor 6. Untuk jawaban yang terbanyak yaitu B, Ibu. Ya. Jawaban yang benar adalah hemoglobin. Kenapa kok milih hemoglobin? Karena terdapat gejala anemia, yaitu tadi ibunya adalah mengeluh, letih, pusing, dan cepat lelah. Untuk menegakkan diagnosa perlu pemeriksaan kadar hemoglobin, gitu ya Bu. Kemudian kalau darah lengkap perlu atau tidak Ibu dirasa di sini dengan kasus yang seperti ini? Atau golongan darah sepertinya belum perlu ya, karena Usia usia kehamilannya baru 2 bulan, kemudian masih usia kehamilannya masih kecil dan memang mengeluh letih, pusing. Jadi yang perlu ditegakkan kemungkinan dia terkena anemia gitu ya, Bu. Dan soal yang selanjutnya Ibu-ibu.
Mana nak? Mandiri. Gantian dah. Itu yang perlu dia gantian. Untuk jawaban yang terbanyak yaitu Ibu. Jawabannya yaitu carpal tunnel syndrome. Kenapa memilihnya Karena tadi dari ciri-ciri di dalam soalnya, kalau A itu adalah varises, itu kan adalah pembuluh darah yang membesar dan timbul yang paling sering muncul di kaki gitu ya. Kalau heartburn itu adalah rasa sakit terbakar atau tidak nyaman di dada bagian atas dan tengah. Kalau leg cramp itu ya kram pada kaki, biasa kram seperti itu. Dan kalau hand cramp juga kram pada tangan. Kalau carpal tunnel syndrome ini adalah kondisi umum yang menyebabkan mati rasa, kesemutan, dan nyeri pada tangan dan lengan. Jadi bukan hanya kram tapi terasa bukan kram tapi mati rasa terus kesemutan di tangan dan kaki di tangan dan lengan gitu ya. Itu adalah ciri-ciri dari carpal tunnel syndrome. Dan soal yang berikutnya Ibu. Untuk jawaban terbanyak yaitu Ibu. Ya, jawabannya kehamilan ektopik terganggu. Nah, apa sih kehamilan ektopik terganggu ini? Seperti apa kira-kira? Jadi kehamilan ektopik terganggu, kehamilan ektopik sendiri ini adalah suatu kehamilan di mana sel telur yang dibuahi berimplantasi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Kehamilan ektopik dapat mengalami abortus atau ruptur pada dinding tuba, dan peristiwa ini yang disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Jadi kalau biasanya kehamilan itu tumbuhnya atau implantasinya janin di dalam uterus, kalau kehamilan ektopik ini dia tidak berimplantasi di dalam uterus gitu ya. Bisa jadi di dalam tuba falopinya gitu. Nah, tanda gejalanya apa? Ya amenore ya sama kayak seperti dia hamil gitu ya. Kemudian ada nyeri perut bagian bawah. Karena apa? Kemungkinan tadi di dinding tuba bisa ruptur atau abortus gitu ya di sana karena janinnya membesar, semakin membesar jadi tubanya tidak mampu untuk menahan gitu. Kemudian terdapat gejala kehamilan muda, level hormon HCG-nya rendah, tidak setinggi jika dia hamilnya hamil normal gitu ya. Kemudian perdarahan per vaginam berwarna coklat tua, dan pada pemeriksaan per vagina terdapat nyeri goyang bila serviks digoyangkan, dan pada cavum doglasi menonjol karena ada pembukuan darah. Gitu. Jadi bedanya apa dari ciri-ciri tadi sama yang pilihan jawaban yang lain? Karena mungkin ada kemiripan ya Bu, ketika abortus itu juga mengeluarkan bercak darah gitu ya.
Beda di nyeri Nah, goyang. Goyang ya, orpio, Bu. bedanya di nyeri goyangnya gitu ya, Bu ya. Nah, kalau mola hidatidosa, bedanya di sini kalau mola itu adalah penyakit trophoblast gestasional yang ditandai dengan abnormalitas filikorialis yang mengalami degenerasi hidrofik sehingga terlihat seperti buah anggur yang bergerombol. Pada mola hidatidosa terdapat proliferasi sel trophoblast yang berlebihan dan adanya edema stromaphilus. Secara makroskopis, mola terlihat seperti gelembung-gelembung transparan dan berisi cairan jernih yang ukurannya bervariasi. Tanda gejalanya bisa juga perdarahan per vaginam, keluar jaringan mola seperti buah anggur atau mata ikan, namun tidak selalu. Kemudian ada hipertiroid, hiperemesis gravidarum, preeklamsi, perdarahan baik sedikit maupun banyak yang berwarna merah kecoklatan. Kemudian ada amenore dengan durasi yang berbeda-beda diikuti dengan perdarahan yang irreguler. Jadi jelas ya sama bedanya yang abortus, iminan maupun insipient maupun incomplete, karena bedanya di sini adalah di nyeri goyang pada serviknya. Ya, jelas ya ibu-ibu ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 9. Izin Ibu, untuk jawaban terbanyak itu E, Ibu. Oke. Kenapa kok Kenapa tidak ke perdarahan yang tidak lancar atau yang lainnya? Karena usia kehamilannya sudah memasuki trimester 3, Ibu. Oke. Karena usia kehamilannya trimester 3 dan hubungannya sama sesak nafas ya. Sesak nafas di trimester 3 ini bisa jadi karena pembesaran uterus yang menekan diafragma. Selain itu diafragma juga mengalami elevasi kurang lebih 4 cm selama kehamilan. Jadi ketika semakin bertambahnya usia kehamilan, otomatis uterus pun juga akan semakin bertambah ya besarnya dan juga beratnya, sehingga dia bisa menekan diafragma yang manifestasinya bisa menjadi sesak nafas pada ibu hamil. Ya, kalau sesak nafas ini terjadi pada trimester 1 atau 2, bagaimana Ibu? Kemungkinan ada riwayat. Bagaimana? Kemungkinan ada riwayat asma, Ibu, dari keluarga maupun dari Ibu sendiri. Oke, bisa jadi. Jadi harus dikaji juga riwayat penyakitnya sebelumnya ya. Selain asma, mungkin juga ada penyakit-penyakit tertentu yang Ibu alami sebelumnya. Tadi jam berapa? Jam? Yang lain pada pulang, kalau Bu nggak enak. Selanjutnya nomor 10 Ibu.
Untuk jawaban terbanyak yaitu C, Ibu. Oke, jawaban terbanyaknya adalah C. Ya, jadi kurangnya vitamin A gitu ya. Karena pada ibu hamil atau wanita hamil rentan kekurangan vitamin A selama hamil, terutama ketika memasuki trimester ketiga. Hal tersebut karena percepatan pada perkembangan janin terjadi dan peningkatan fisiologis volume darah pada periode ini. Maka dari itu asupan vitamin A sangat penting untuk dicukupi. Nah, namanya tadi diagnosanya itu adalah seroptalmia, yaitu sebuah penyakit mata yang progresif yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Ciri-cirinya apa? Dia adalah ada gangguan penglihatan seperti rabun senja atau kebutaan pada malam hari. Ya. Kemudian kenapa tidak jawaban yang lain? Karena hubungannya vitamin-vitamin ini tadi adalah hubungannya ke mata, yang ke keluhan itu adalah vitamin A gitu ya. Kalau kalsium tentang tulang-tulang seperti itu ya. Kalau atau bisa jadi juga ke keluhan di gigi, giginya keropos atau gimana gitu, itu adalah termasuk kurang vitamin kurang kalsium. Selanjutnya ya Ibu, atau dirasa terlalu cepat? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Boleh tanya. Aman. Cukup, Bu. Nomor 11, Ibu. Assalamualaikum. Untuk jawaban terbanyak yaitu E, Ibu. Nah, jawabannya adalah A. Karena apa? Pada trimester kedua kehamilan, jumlah hormon estrogen dan progesteron ini semakin meningkat. Aliran darah ke gusi menyebabkan radang gusi lebih parah dari biasanya. Manifestasinya bisa sakit gigi, gusi berdarah saat menyikat, gitu ya. Kalau tadi jawabannya yang terbanyak adalah E, misal ini adalah peningkatan hormon, ini tidak terlihat. Bentar Ibu, kelewat. Peningkatan hormon estrogen saja. Ternyata tidak hanya estrogen, tapi ada progesteronnya juga. Jadi tidak hanya efek dari hormon estrogen yang meningkat, tapi kedua-duanya gitu ya Bu. Jadi hormon estrogennya meningkat, progesteronnya juga meningkat, itu yang menyebabkan aliran darahnya itu juga semakin apa namanya? Semakin kuat gitu aliran darahnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan gusinya ada radang dan mengalami nyeri, bahkan mudah berdarah ketika gosok gigi gitu ya. Yang nomor 12. Ibu sudah memasuki waktu break. Mau untuk dilanjutkan atau mau break terlebih dahulu ya Bu? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu.
Kalau saya ngikut ibu-ibu aja, yang lain pesertanya gimana, lanjut juga oke, break dulu juga boleh. Lanjut aja, Bu. Oke, lanjut saja sepertinya Kak ya. Jadi Baik, bisa Ibu. dibikin pollingnya. Maaf Bu, pollingnya kok tidak bisa barengan. Kenapa ya Bu? Ada yang duluan, ada yang belakangan Bu. Mungkin jaringannya di tempatnya Ibu yang kalau jaringannya nggak ini mungkin nggak keluar pollingnya gitu. Tapi dari tadi kalau di saya ya keluar ininya, pollingnya gitu Bu. Untuk jawaban terbanyak itu sih, Ibu. Ya. Jadi saya lihat di chat ada jawaban memang yang banyak yang C, ada yang jawab juga E gitu ya. Oke, kita bahas. Jawabannya adalah C. Karena apa? C ini adalah plasenta previa. Nah, plasenta previa ini adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim yang sedemikian rupa sehingga berdekatan atau menutupi ostium uteri internum secara parsial maupun total. Nah, terdapat beberapa kemungkinan implantasi pada plasenta previa. Bisa plasenta previa totalis atau komplit. Ini adalah plasenta yang menutupi seluruh ostium uteri internum. Kemudian yang kedua ada plasenta previa parsialis, yaitu plasenta yang menutupi sebagian ostium uteri internum. Kemudian ada plasenta previa marginalis, ini adalah plasenta yang tepinya pada pinggir ostium internum, uteri internum. Kemudian yang keempat adalah plasenta letak rendah. Jadi plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim di mana tepi plasenta berjarak kurang dari 2 cm dari ostium uteri internum. Jadi ini adalah beberapa kategori di kemungkinan plasenta itu berimplantasi gitu ya. Nah, tanda gejalanya dari plasenta previa ini apa saja? Yang pertama adalah perdarahan tanpa rasa nyeri. Jadi nggak ada nyeri, nggak apa, tiba-tiba keluar darah. Kemudian keluar darahnya ini berwarna apa? Darahnya itu berwarna darah segar yang berwarna cerah. Jadi berwarna merah darah gitu ya, segar. Kemudian perdarahan bisa terjadi berulang. Dan pada plasenta previa, ukuran panjang rahim berkurang, maka pada plasenta previa sering disertai kelainan letak. Jadi yang seharusnya letaknya adalah letak kepala, karena di bawah itu ada plasentanya yang menempel, maka dia tidak kebanyakan letaknya tidak mau letak kepala, bisa entah letak sungsang atau bisa letak lintang gitu. Ya. Itu adalah ciri-ciri dari plasenta previa. Jadi bedanya sama pilihan yang lain, kalau solusio plasenta ini adalah terlepasnya plasenta dari implantasinya yang normal dari uterus sebelum janin dilahirkan. Jadi plasenta duluan yang lepas sebelum janinnya lahir. Dapat terjadi pada setiap saat dalam kehamilan. Terlepasnya plasenta dapat sebagian atau parsialis, atau bisa juga seluruh atau totalis atau hanya ruptur pada tepinya saja. Dan kalau ruptur uteri bedanya adalah
Kalau ruptur uteri ini adalah kondisi yang terjadi ketika ada robekan pada dinding rahim. Dapat membuat seluruh lapisan dinding rahim robek sehingga membahayakan kesehatan ibu dan bayinya. Biasanya keadaan ruptur uteri ini terjadinya ketika proses persalinan gitu ya, tidak bukan pada masa kehamilan. Kemudian soal yang selanjutnya. Untuk jawaban terbanyak yaitu C, Ibu. C. Ya, jawabannya adalah C, mola hidatiddosa. Tadi di depan sudah beberapa saya sebutkan ya, pembahasannya mola ini adalah kehamilan yang berbentuk kayak gelembung-gelembung udara atau hamil anggur biasanya. Ditandai dengan perdarahan pervaginam, keluar jaringan mola, hipertiroid, hiperemesis gravidarum, amenore, juga bisa perdarahan baik sedikit maupun banyak yang berwarna merah kecoklatan, ya. Tapi bedanya adalah di mana kalau mola itu DJJ-nya otomatis tidak terdengar ya Ibu ya daripada yang lain. Nah, karena mola itu kebanyakan mual muntah dan DJJ-nya negatif. Itu betul kata Ibu Desi bahwasanya di sana ada kata kuncinya mual muntah dan tapi DJJ-nya negatif. Kemudian bedanya apa sama hiperemesis gravidarum? Kan sama mual muntahnya gitu ya. Tapi kalau di hiperemesis gravidarum dia mual muntah tapi DJJ-nya bisa jadi positif gitu ya kalau dicek. Kemudian kalau preeklamsi ini ditandai dengan tekanan darah yang tinggi. Kata kuncinya adalah di sana ya. Tanda preeklamsi itu tekanan darahnya tinggi. Kemudian ada odem, dan yang paling penting adalah ada protein urinnya. Gitu. Itu yang pasti ciri khasnya dia masuk di preeklamsi. Entah dia preeklamsi ringan, berat, atau menuju ke eklamsi. Gitu ya. Dan soalan yang berikutnya.
Untuk jawaban yang terbanyak yaitu C, Ibu. Kenapa kira-kira Ibu? Kok jawabannya C? Karena keluhan pasien Ibu ada konjungtiva pucat, tangan HB kuku, sama 9,8. HB-nya H-nya 9,8. 9,8. Oke, berarti ciri-ciri itu mengarah pada ciri-ciri ibunya menderita anemia. Kalau anemia berarti apa tindakannya yang harus dilakukan adalah pemberian tablet Fe gitu ya. Jadi tadi sudah dijawab ibu-ibu bahwasanya diidentifikasi bahwa pasiennya ini mengalami anemia gitu dengan ciri apa dari pemeriksaan fisiknya bahkan dari pemeriksaan penunjang Hb-nya kurang dari 11 gram persen gitu ya. Anemia ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi yang gejalanya tadi pusing, lemah, lesu gitu. Kemudian kurangnya nafsu makan, menurunnya kebugaran, konjungtivanya pucat dan lain-lain gitu ya. Pengobatannya dengan cara pemberian tablet tambah darah atau tablet Fe tadi dan kontrol rutin tiap bulan ke pelayanan kesehatan gitu ya. Selalu dicek gitu ya. Terus ibu-ibu saya rasa sampai di sini juga udah mulai bisa mencerna ya dari soal-soal tersebut itu kata kuncinya karena di sana sudah ada kata kuncinya jadi sudah bisa langsung mengarah ke oh kalau kayak gini harusnya saya melakukan apa, kalau kayak gini berarti ini dia kenapa gitu ya. Dan kalau konsumsi makanan tinggi kalori ini disarankan pada ibu hamil TM2 untuk memenuhi kebutuhan ibu yang meliputi penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, serta payudara dan lemak. Nah, kalau kalsium sendiri, tadi kan ada pilihannya untuk konsumsi kalsium gitu ya. Nah, fungsi kalsium ini untuk ibu hamil adalah sebagai bantuan untuk pembentukan gigi dan tulang yang kuat pada janin, memperlancar peredaran darah dan menjaga stabilitas degup jantung, membentuk otot dan saraf agar berfungsi secara sempurna dan kegunaan kalsium ini pada ibu hamil adalah untuk mencegah resiko osteoporosis pada ibu gitu ya. Karena kalsiumnya ini terbagi jadi dua sama ibunya, jadi butuh kalsium yang lebih tinggi. Tapi keluhannya otomatis akan berbeda dari yang keluhan anemia, gitu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, soal nomor 15. Untuk jawaban terbanyak yaitu D, Ibu. Jawabannya adalah D, rujukan untuk terminasi kehamilan karena termasuk pada preeklamsi berat. Preeklamsi berat ini adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi, yaitu tekanan darahnya bisa 160/110 mm Hg atau lebih, disertai dengan protein urin dan atau odem pada kehamilan 20 minggu atau lebih gitu ya. Apalagi ini protein urinnya tadi sudah positif 4 ya. Jadi sudah
preeklamsi berat. Jadi kalau jenengan-jenengan ini semua dapat pasien kok ternyata tensinya tinggi, dicek protein urinnya kok sudah positif 4, langsung saja siapkan rujukan ke rumah sakit gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bu atau dikonfirmasi kiranya? Mas Bu, Maaf Ibu, untuk rujukan untuk Sebelum terminasi dirujuk nafas nanti ini ada DSO 4 ya ya. sebelumnya kan harus ada infus pasang apa itu kateter MgSO 4 seperti itu Bu, mungkin apa langsung dirujuk Klunyun gitu aja. Oh gitu ya. Kalau di sini tadi pilihan jawabannya ya Allah, Maaf mengingat Nah, proteinnya positif 4. nah, karena adalah protein urinnya positif 4. Oke, memang SOP-nya sebelum merujuk itu juga harus mungkin bisa dipasang infus, terus anti hipertensi, tapi itu adalah tindakan-tindakan serangkaian dalam acara, dalam rangka mau merujuk gitu ya Bu ya. Tergantung pertanyaannya, Bu, kalau kemarin penjelasannya. Kalau ini kan apakah Pertanyaannya kan asuhan ya. Pertanyaan kan asuhan ya Bu, maaf. Kalau tindakan asuhan awal berarti tindakan kita. ya Bu. Oh gitu. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus di atas? Kalau asuhan itu adalah tindakan yang Ya, kita sebagai pasti. bidan yang kita lakukan gitu ya. Ya. Nah, mungkin itu persepsinya seperti itu ya. Tapi kalau ini yang saya buat ini adalah kalau asuhan itu kan kayak serangkaian gitu ya Bu. Jadi kalau misalkan kita memang kita pasang infus, tapi tindakan awal itu masuknya kalau nah Iya gitu ya Bu, Bu. kalau Jadi tindakan awal kan untuk mengantisipasi diagnosa potensialnya. Kalau misal tindakan yang paling tepat itu rujukan Bu, seperti itu. Kan kemarin sudah dijelaskan kalau pasang infus berarti untuk menangani mencegah diagnosa potensial itu terjadi seperti kejang dan lain sebagainya. Ngoten Ibu. betul begitu ya Bu ya. Jadi yang di sini yang di soal ini adalah karena protein urinnya positif 4. Jadi oke kita memang pasang infus, mungkin kita berikan antihipertensi, tapi itu adalah serangkaian dalam rangka kita mau merujuk gitu ya. Jadi adalah tindakannya apa? Tindakannya. Jadi asuhannya apa yang paling tepat yaitu tadi merujuk gitu ya. Izin Bu, Iya. mungkin lebih tepatnya ada protap PEB dan lakukan rujukan determinasi. Mungkin itu lebih ini Bu, izin. Di pilihan jawabannya gitu ya Bu ya. Ya. Ya, Karena mungkin memang ABC ini masuk ke protap. Jadi memang D Bu rujukan. oke. Mungkin lebih jelinya ke sana ya Bu. Kalau ditulis di sana adalah protap PEB dan kemudian rujukan, ya Nah, itu lebih terlihat tepat, Bu. banget jawabannya gitu ya Bu ya. nanti jawabannya. Betul semua. Gitu. Jadi lebih jelinya ke sana Ibu-ibu. Jadi kebanyakan memang soal-soal UKM itu pilihan jawabannya tuh mirip-mirip dan masuk akal semua gitu loh. Gitu. Banyak yang menjebak Ibu. Berikutnya Ibu soal nomor 16.
Untuk jawaban terbanyak yaitu Ibu. Jawabannya adalah ya. Ketidaknyamanan ibu pada trimester 3. Kenapa? Karena berdasarkan data TTV-nya dalam batas normal, protein urinnya negatif, yang dapat diartikan kehamilannya ini normal gitu ya. Jadi keluhan yang dirasakan ibu ini merupakan salah satu ketidaknyamanan pada kehamilan trimester ketiga, bukan karena ada masalah pada kehamilannya itu ya. Ketidaknyamanan ini adalah perasaan yang tidak menyenangkan bagi kondisi fisik ataupun mental pada ibu hamil trimester 3. Seperti nyeri punggung, sesak nafas, sering buang air kecil, sulit tidur gitu ya. Itu termasuk beberapa contoh ketidaknyamanan dalam kehamilan trimester 3. Beda lagi kalau misalkan TTV-nya ada kenaikan tensi yang sampai tidak normal atau ada protein urin. Nah, di sana konselingnya apa? Ini adalah ciri-ciri tanda bahaya kehamilan. Gitu ya, Bu ya. Jadi dilihat dari data di dalam soalnya. Nomor 17, Ibu. Untuk jawaban terbanyak yaitu C, Ibu. Kira-kira kenapa Ibu kok C? Kenapa tidak dirujuk saja atau kenapa tidak dikuret, diminta kuret atau gimana? Karena ini mungkin diagnosanya adalah abortus Perdarahannya hanya bercak Bu dan 2 jam yang lalu. Izin Ibu, kemungkinan diagnosa abortus imminens atau mengancam bisa kita pertahankan dengan diusahakan untuk istirahat total atau dengan tirah baring. Nah, jadi benar ya Bu menganjurkan tirah baring karena berdasarkan data dalam soal terdapat tanda gejala abortus iminen yaitu terjadinya perdarahan pervaginam pada kehamilan kurang dari 20 minggu melalui osteum uteri eksternum dalam jumlah sedikit disertai sedikit nyeri perut bagian bawah atau tidak sama sekali. Uterusnya membesar sesuai dengan masa kehamilannya. Nah, yang paling penting adalah serviknya belum membuka, osteum uterinya masih tertutup, yang ditandai dengan ketika tes kehamilan itu masih positif, jadi masih hamilnya masih gitu ya. Belum terjadi abortus secara keseluruhan. Kemudian penanganannya apa pada kasus abortus iminen? Ini yang pertama adalah istirahat baring atau tadi tirah baring agar aliran darah ke uterus bertambah dan rangsang mekaniknya berkurang. Kemudian bisa juga dengan terapi progesteron 10 mg sehari untuk terapi substitusi dan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim. Serta tes kehamilan dapat dilakukan bila hasilnya negatif, mungkin janin sudah meninggal. Kemudian pemeriksaan, pada pemeriksaan USG juga bisa dilihat
untuk menentukan apakah janin masih hidup atau tidak. Kemudian berikan obat penenang ini jika semakin parah gitu ya terjadinya. Ibu, jadi benar ya ini adalah diagnosanya mengarah pada abortus iminen. Kemudian soal yang selanjutnya Ibu. Untuk jawaban terbanyak yang C, Ibu. Oke. Kenapa C? Jadi jawabannya adalah kemungkinan penyakit diabetes mellitus atau diabetes gestasional. Kenapa? Karena gejala diabetes gestasional yaitu sering merasa lapar, merasa haus, sering buang air kecil, kemudian penurunan berat badan, infeksi pada vagina, mudah merasa lelah, kesemutan pada bagian kaki, pandangan kabur, penyembuhan luka lebih lama, dan permasalahan dalam hubungan seks. Jadi dari ciri-ciri di dalam kasus ini tadi kan ibunya mudah merasa lelah, sering kencing, dan sering minum gitu ya. Kemudian dilihat juga usia 8 bulan itu TFU-nya juga sudah 40 cm gitu ya. Jadi dari kehamilannya juga besar dan dari ciri-cirinya ibunya mengarah pada ciri-ciri diabetes gitu ya. Dan selanjutnya Untuk jawaban yang terbanyak yaitu B, Bu. jadi jawabannya adalah B, hiperemesis gravidarum tingkat 1. Jadi mungkin tadi adalah ciri-ciri hiperemesis. Nah, tapi hiperemesis ini kan ada tingkatannya. Jadi Ibu harus jeli di sana ini masuk ke tingkat berapa. Tapi kalau hanya dijelaskan mual muntah yang berlebihan gitu mungkin itu bisa dijawab dengan hiperemesis gravidarum saja. Tapi kalau ada ciri-cirinya yang lebih banyak, yang lebih mengarah pada, oh ini masuk ke tingkat 1, 2, atau 3 gitu. Jadi lebih ditekankan di ciri-cirinya di sana gitu ya.
Di hiperemesis gravidarum tingkat 1 atau yang masih ringan, ini dengan gejala mual muntah terus-menerus yang menyebabkan penderita lemah, tidak mau makan, Boleh, berat sudah badan. boleh. Lah diajarin Sela ke Nani. Berat badan turun dan nyeri epigastrium nadi sekitar 100 kali per menit. Tekanan darah menurun, turgor kulit berkurang, lidahnya kering dan mata cekung. Nah, ini tadi ciri-ciri di hiperemesis gravidarum tingkat 1 itu ada semua ya di soalnya. Kemudian kalau yang tingkat 2 ini bedanya apa? Mual muntahnya iya, tapi lebih hebat. Yang menyebabkan apa? Keadaan umum penderitanya lebih parah, lebih lemah, bahkan sampai apatis. Turgor kulitnya mulai jelek, lidahnya kering dan kotor. Nadinya kecil dan cepat. Suhu badannya naik karena dia mulai dehidrasi. Kemudian ikterus ringan, berat badannya turun, mata cekung, tekanan darah menurun, hemokonsentrasi, oligouria, dan konstipasi. Dapat juga terjadi asetonuria dan dari nafas berbau aseton. Jadi ketika sudah masuk ke tingkat 2, ini kondisi ibunya sudah lebih parah, bukan hanya lemah tapi bahkan bisa mengarah ke apatis gitu ya. Kemudian setelah tingkat 2 masuk ke tingkat 3 itu gejalanya lebih parah lagi. Keadaan umumnya sudah jelek, kesadarannya sangat menurun, bisa dari somnolen sampai dia koma. Nadinya kecil, halus dan cepat. Dehidrasinya sudah dehidrasi hebat, suhu badannya naik dan tensinya turun sekali. Jadi tekanan darahnya rendah sekali gitu ya. Ikterus, komplikasi yang dapat berakibat fatal terjadi pada susunan saraf pusat atau ensefalopati. Dengan adanya niktamus, diplopia, dan perubahan mental. Jadi di tingkat 3 kalau dia tidak koma masih sadar itu sudah mungkin sudah pada kayak halusinasi atau apa gitu, dia sudah tidak bisa diajak berkomunikasi gitu, lebih parahnya ke sana gitu ya. Jadi dari ciri-ciri di soal yang tadi itu masuknya ke hiperemesis gravidarum tingkat 1 gitu ya Bu ya. Kemudian soal yang nomor 20, soal terakhir Ibu-ibu ini. Untuk jawaban terbanyak yaitu Ibu. Oke. Jawabannya adalah tanda Braxton Hicks. Karena apa ya, termasuk apa namanya, kontraksi palsu yang datangnya hilang timbul hilang. Jadi di paling bawah itu di pembahasan kontraksi palsu atau Braxton Hicks merupakan kontraksi yang timbul sebentar, tidak terlalu sering, tidak teratur, dan semakin lama tidak ada peningkatan kekuatan dari kontraksi tersebut. Tidak terasa ketika dibuat istirahat. Jadi kalau dibuat istirahat gitu dia kontraksinya hilang gitu ya.
Kemudian kalau kenapa tidak memilih pilihan jawaban yang lain, kalau tanda Hegar ini adalah pelunakan dan dapat ditekannya ismus uteri gitu ya. Jadi ini adalah tanda bahwasanya pelunakan ketika di VT atau ketika disentuh ismus uterinya ini lunak gitu ya. Kemudian tanda bedanya sama tanda infartu apa Bu? Nah, kalau tanda infartu ini adalah adanya kontraksi yang datang lebih kuat, sering dan teratur. Keluar lendir bercampur darah. Pada pemeriksaan dalam, serviknya mulai mendatar dan telah ada pembukaan. Jadi kayak ada tanda ciri-ciri bahwasanya dia memang mau proses persalinan gitu ya, kontraksinya datangnya dari yang tadinya timbul hilang, ini sudah mulai lebih teratur, lebih kuat dan sering. Kemudian yang paling pasti itu ada pembukaan di sana ketika dilakukan pemeriksaan dalam ya. Kemudian tanda Gudil itu apa? Nah, itu adalah pelunakan leher rahim. Keadaan ini juga dapat terjadi di luar kehamilan seperti pada penggunaan kontrasepsi estrogen dan progesteron menyebabkan peningkatan vaskularisasi pada leher rahim sehingga terjadi pelunakan. Jadi tidak ada hubungannya sama kontraksi yang hilang timbul ya. Kemudian ada tanda Chadwick, ini adalah perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. Perubahan warna ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen. Gitu ya. Jadi bisa membedakan ya Bu dari pilihan-pilihan jawabannya. Oh ini masuknya Braxton Hicks, ini masuknya tanda infartu gitu. Jadi dilihat dari kata kuncinya tadi adalah kontraksi yang ciri-ciri kontraksinya ini seperti apa. Gitu. Kalau dia mau infartu berarti kontraksinya ya otomatis dia datangnya teratur, lebih kuat, lebih sering gitu ya. Dan pasti ada pembukaan. Sampai di sini Ibu ada yang ingin kita diskusikan? Bagaimana jelas dari soal terakhir tadi ya? Bu, mau tanya. Ya, Ibu Dwi. Ya, kalau cara membedakan sejak dini untuk kasus abortus iminen sama black ovum itu gimana ya? Mau tanya itu, Bu. Iminen, Makasih. bedanya iminen sama apa, Bu? Black ovum. Black ovum. Iya. Gini, kalau black ovum itu dilihat lebih ke hasil USG-nya ya, Bu. Gitu. Kalau dilihat dari hasil USG-nya kan otomatis terlihat, oh ini kehamilannya memang black ovum atau tidak gitu. Kemudian dari kosong atau tidak gitu, dari otomatis dari pemeriksaan penunjangnya di sana, dari pemeriksaan USG-nya gitu Ibu. Kalau dari ciri-ciri fisiknya mungkin dari luarnya itu sepertinya tidak terlalu terlihat ya Bu, ini memang memang black ovum atau kehamilan yang normal biasa tapi terjadi abortus iminen gitu ya. Jadi diharapkan ketika ada pasien yang datang atau kita sendiri yang mengalami, ketika hamil kok ada bercak darah, mending kita langsung selain tadi tirah baring dan lain-lain, coba dicek di USG-nya.
Bagaimana Ibu? Ya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Cukup ya sampai di sini. Maaf Eh, Ibu, nggih. yang mohon ini Bu, untuk soal nomor 2 tadi, nomor 2 kah atau nomor 3, yang untuk penentuan usia kehamilan Ibu sempat kalau kita nanti ujian Bu, sempat ada yang naik soal seperti itu. Bagaimana ya Bu? Karena referensi ada yang tadi teman katakan ada 3 jari atas ada 3 jari di atas simpisis, ada juga kalau Ibu mengatakan 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Gimana ya Bu? Oke. Ini yang 12 minggu ya Bu. Oke, kita cari referensinya lagi. Jadi kalau 12 minggu itu dari semua yang saya lihat referensinya, meskipun dari Sarwono atau dari mana, itu sama ya Ibu, 1 sampai 2 jari di atas simpisis. Yang 12 minggu. Tadi yang menjadi bahan diskusi itu adalah di usia 20 minggu. Bagaimana kalau di sini di gambarnya tersebut dari referensi yang saya ambil itu kan 20 minggu di setinggi pusat, sedangkan di referensi lain 24 setinggi minggu. pusat itu adalah 24 minggu. Iya, Bu. Yang 20 minggu itu adalah 3 jari di bawah pusat, gitu ya Bu? Iya, Bu. Oke. Kita sepakati saja bahwasanya ternyata begini Bu, ketika saya baca itu ada batas atas dan batas bawah dari pusatnya gitu. Jadi ketika 24 minggu dikatakan pas ketika di pusatnya, kalau yang 20 minggu itu ada batas bawah batas bawah pusatnya gitu Bu. Jadi pusat ini bisa ada kan bulat gitu ya, ada di batas atasnya dan batas bawahnya gitu Bu. Jadi kita sepakati saja bahwasanya 20 minggu ini masih di bawah pusat ya Bu ya. Bawah pusat. Iya Bu. Siap. Ya. Yang di bawah pusatnya gitu. Kalau yang pas di tengah-tengah pusatnya itu adalah yang 24 minggu. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Ibu. Mohon maaf ya jika dalam penyampaiannya sekiranya kita dari saya masih ada kesalahan karena kita juga sama-sama belajar. Saya juga belajar gitu ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Saya kembalikan lagi pada moderator. Bagaimana Kak? Baik Ibu, terima kasih untuk Ibu Suci atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang didapat, entah dari saya, entah dari ibu, dan lain-lainnya. Baik, sudah terima kasih sekali lagi Ibu Suci, Ibu dan ibu-ibu sekalian. Selamat beristirahat. Izin saya M ya Bu. Terima kasih Kak dan terima kasih Ibu semua. Sekian dari saya ya Bu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sampai pada tujuannya gitu ya Bu. Jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk pembicaraan hari ini, dan ibu-ibu selamat beristirahat ya ibu-ibu. Semoga lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oke, makasih Mbak. Selamat malam.